Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Fathul Mu'in tentang bab puasa. Kita telah sampai kepada la biqublatin wa dhammin. Tidak batal puasa dengan sebab kublah. Kublah ini mencium, wa dhammin dan dengan sebab memeluk. Limro'atin kepada perempuan, bihailin dengan penghalang, ai ma'ahu bersama penghalang. Jadi mencium perempuan atau memeluk perempuan sampai keluar air mani, tetapi menciumnya tadi dan memeluknya tadi itu dengan penghalang, maka puasanya tidak batal. Misalnya siang hari puasa, kita mencium istri kita, tetapi pipi istri kita itu ada kainnya, misalnya dia pakai cadar misalnya, maka meskipun sampai keluar air mani, maka tidak membatalkan puasa. Kenapa? Karena ada penghalangnya. Wa in takarrarata bisyahwatin, meskipun keduanya itu diulang-ulang, bisyahwatin dengan syahwat, meskipun mencium dan memeluknya tadi itu dilakukan secara berulang-ulang dan dengan syahwat, tetap tidak membatalkan puasa. Au kanal hailu raqiqan, atau adanya hail tadi itu tipis, meskipun penghalangnya tadi itu adalah tipis, tetap enggak membatalkan puasa karena tetap ada penghalangnya. Falau dhammam ru'atan, seandainya seorang memeluk seorang perempuan, au qabbalaha, atau dia mencium seorang perempuan, bila mula masati badanin, dengan tanpa bersentuhan badan, bal bihailin, bahkan dengan penghalang, bainahuma, antara keduanya, antara laki-laki dan perempuan tadi, fa'angzala, kemudian keluar air mani, lam yuftir, maka tidak membatalkan puasa. Kenapa? Alasannya lintifa ilmu basyarati, karena tidak adanya saling bersentuhan kulit. Kal ihtilam, seperti mimpi kemudian keluar air mani, mimpi basah, wal inzal, dan seperti keluar air mani binadharin, dengan sebab melihat, wa fikrin, dan dengan sebab berfikir, memikirkan. Jadi intinya selama bersentuhan dengan wanita tadi itu ada penghalangnya, walaupun sampai keluar air mani, maka itu enggak membatalkan puasa. Hukumnya tadi itu disamakan seperti hukum mimpi basah, mimpi kemudian keluar air mani, atau disamakan juga seperti keluar air mani sebab melihat dan berfikir. Jadi keluar air mani sebab mimpi basah atau sebab melihat dan sebab berfikir, kemudian keluar air mani, itu enggak membatalkan puasa. Kemudian walau lamasa mahraman, seandainya seorang itu menyentuh mahraman, wanita mahramnya, yaitu kakak perempuannya atau adik perempuannya, au sya'ram ra'atin, atau dia menyentuh rambutnya seorang perempuan, fa'angzala, kemudian dia keluar air maninya, lam yuftir, maka puasanya tidak batal. Kenapa? Li'adabin naqdi bihi, karena tidak batal wudu bihi, dengan sebab menyentuh rambut dan menyentuh mahram tadi. Jadi seandainya ada seorang yang menyentuh mahramnya ini bisa kakak perempuannya atau adik perempuannya atau ibunya, atau dia menyentuh rambutnya seorang perempuan kemudian keluar air mani, maka itu tidak membatalkan puasa.
Kenapa? Karena menyentuh rambut perempuan dan menyentuh wanita mahramnya itu enggak membatalkan wudhu. Kemudian wala yuftir, dan puasa tidak menjadi batal bi khurujil madhi, dengan sebab keluarnya air madhi. Khilafan lil Malikiyah, berbeda dengan mazhab Malikiyah. Jadi keluarnya madhi itu enggak membatalkan puasa menurut mazhab Syafi'i. Berbeda dengan mazhabnya Maliki. Mereka mengatakan bahwasanya keluarnya madhi itu bisa membatalkan puasa. Jadi madhi ini adalah cairan yang keluar ketika munculnya syahwat. Kemudian wastiqoatin ini, dan termasuk yang membatalkan puasa lagi adalah istiqoah. Istiqoah ini muntah dengan sengaja. Jadi muntah dengan sengaja ini bisa membatalkan puasa. Ai istid'ai qoin, maksudnya adalah mencari-cari muntah. Wa illam ya'ud, meskipun tidak kembali, minhu dari muntah tadi, syai'un, sesuatu pun, li jawfihi, ke dalam perutnya. Meskipun enggak ada sesuatu dari muntahnya tadi yang kembali ke dalam perutnya. Bi antaqayya'a, dengan sekira seorang itu muntah, munakisan, dalam keadaan dia merunduk-runduk. Au ada, atau kembali sesuatu dari muntah tadi kembali ke dalam perut, bi ghairi ikhtiyarihi, dengan tanpa ikhtiarnya, pilihannya. Fahuwa, adapun muntah dengan sengaja itu mufattirun, itu membatalkan puasa, li'ainihi, bagi zatnya muntah dengan sengaja tadi. Jadi yang membatalkan puasa itu bukan karena kembalinya muntah tadi ke dalam perut atau enggak, tetapi yang membatalkan puasa itu adalah li'ainihi, itu karena zatnya muntah itu sendiri. Jadi bukan karena masuknya kembali atau enggaknya muntah tadi ke dalam perut, bukan, tapi yang membatalkan puasa itu adalah karena muntah itu sendiri, muntah dengan sengaja. Ini yang membatalkan puasa tadi kalau muntah dengan sengaja. Nah, bagaimana kalau muntah dengan tanpa sengaja? Amma idza ghalabahu, adapun apabila muntah itu mengalahkannya, maksudnya dia enggak kuat untuk menahan muntah, muntahnya enggak disengaja. Misalnya dia membawa sesuatu kemudian dia muntah. Nah, ini bagaimana? Amma idza ghalabahu, adapun apabila muntah itu mengalahkannya, walam ya'ud minhu, dan tidak kembali, minhu dari muntah tadi, au min riqihi, atau tidak kembali dari air liurnya, al mutanajjisati, yang najis, bihi, dengan sebab muntah tadi, lam ya'ud minhu, tidak kembali dari muntah tadi, syai'un, sesuatu, tidak kembali, ila jaufihi, ke dalam perutnya, ba'da wusulihi, setelah sampainya muntah tadi, lihaddid dhahirihi, setelah sampainya muntah tadi kepada batasan zahir, au ada, atau muntah tadi itu kembali, sesuatu dari muntah tadi itu kembali, bi ghairi ikhtiyarihi, dengan tanpa pilihannya, maka fala yuftir bihi, maka tidak batal puasa bihi, dengan sebabnya. Lil khabaris sahih, karena ada hadis yang sahih yang menjelaskan tentang hal itu, bidzalika, dengan hal itu. Intinya kalau muntah tadi itu bukan karena disengaja, maka tidak membatalkan puasa. Syaratnya ketika muntah tadi atau air liur yang terkena najis tadi itu sudah sampai kepada batasan zahir, sudah di mulut, maka itu enggak boleh ditelan kembali.
Kalau sudah sampai batasan dhahir kok ditelan kembali, maka puasanya menjadi batal. Atau kalau kembalinya muntah tadi itu dengan tanpa pilihannya, dia nggak bisa menolaknya, maka fala yuftir. Maka yang demikian itu nggak membatalkan puasa. Fala yuftiru bihi, maka puasa tidak menjadi batal bihi dengan sebabnya. Wallahu a'lam, ini saja yang bisa dibaca pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya.